warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan partner saya yang cantik Intan Salmadina. Halo dokter cantik. Halo, apa kabar Intan? Baik dong. Masih dalam suasana lebaran ya Tan? Biasanya lebaran tuh kan enak-enak semua ya. Makan banyak, aduh opor-oporan. Iya, itu paling suka makanan apa? Aduh aku paling suka, kayak semuanya suka deh. Rendang suka, opor suka. Gulai. Nah gulai-gulayan suka, terus belum lagi kue-kue. Aduh enak banget, itu kan margarinnya banyak. Makanya tadi ternyata banyak banget ya penyakit-penyakitnya ya. Iya betul banget. Nah tapi ada penyakit-penyakit yang sering muncul setelah lebaran. Apa itu? Kita lihat tayangan berikut ini. Darah naik, hipertensi, terus lagi kolesterol. Kayaknya ini penyakit-penyakit yang sering terjadi setelah makan makanan lebaran nih dokter Sasa. Betul sekali Intan. Nah kali ini kita akan membahas penyakit-penyakit yang biasanya jadi penyerta nih setelah kita makan makanan lebaran. Sudah ada di tengah-tengah kita Dr. Wisma dari Wisnu, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Nah itu dia tadi dokternya banyak sekali penyakit-penyakit yang memang menyertai. Karena kan kita kalau lagi lebaran, aduh kayaknya udah kumpul-kumpul keluarga udah lupa ya makan semua dimakan dokter. Ini ada juga rasa kesopanan kalau dikasih nggak dimakan nggak enak gitu ya. Betul sekali dok. Iya betul sekali. Berarti nggak salah ya kalau misalnya kita datang ke rumah saudara tetap makan opor. Udah makan sebelumnya tapi makan lagi nggak apa-apa ya dok ya. Nah itu nanti kita bahas. Nanti kita bahas itu dia. Nah dokter, ini kan memang banyak sekali penyakit-penyakit tadi penyerta yang terjadi setelah lebaran karena mungkin nggak terkontrol makannya. Ini kita menuju fakta dan mitos yang pertama ya dokter. Ini katanya makan daging merah ini menyebabkan hipertensi. Ini fakta atau mitos dokter? Mitos. Oh mitos. Mitos. Jadi sebenarnya makan makanan daging merah yang biasanya kalau lebaran itu kambing ya. Betul. Konotasinya dengan kambing gitu. Jadi bukan berarti makan daging kambing tuh langsung tensinya naik atau langsung kolesterolnya naik. Makan daging kambing, kambingnya sendiri sebenarnya kolesterolnya cukup baik dibanding dengan daging-daging lain gitu. Cuman masalahnya yang menjadi kenapa jadi berbahaya karena pertama porsinya berlebihan gitu ya. Kemudian yang kedua cara mengolahnya. Cara mengolahnya misalnya banyaknya dengan banyak santan atau banyak digoreng gitu ya. Dan yang ketiga banyak dibubuhi dengan garam. Ya kayak santan itu kan juga gurih ya gitu sehingga sudah cukup asin. Nah itulah hal-hal yang menyebabkan orang makan daging kambing tensinya naik gitu ya. Selain dikatakan bahwa kalau orang makan daging kambing itu perlu energi atau kalori yang lebih banyak untuk bisa diolah di tubuh kita. Sehingga kita jadi merasa lebih banyak kalori yang keluar, jadi merasa lebih hangat. Nah perasaan hangat itulah yang sering dikonotasikan dengan tensi gue naik nih, gue lagi jadi lebih gimana gitu ya kalau habis makan daging kambing. Padahal sebenarnya bukan gitu, jadi bukan nggak langsung. Tetapi itu tadi porsinya, cara masaknya sama garamnya jangan kebanyakan. Iya, jadi jangan salahkan daging kambingnya ya Intan ya. Betul cara mengolahnya juga. Apalagi kalau menu lebaran ini biasanya kita hangatkan berkali-kali. Ya, hari berikutnya. Makin asin, makin asin. gurih. Jadi harus dijaga. Betul Baik. sekali. Nah, dokter ini setelah lebaran juga banyak juga yang kolesterolnya jadi naik nih. Ini gimana ya dok ya untuk menanggulanginya nih?
sebenarnya pengennya kolesterolnya jangan naik Betul, gitu ya. betul. Gitu. Iya. Jadi gimana caranya supaya jangan naik? Ya tadi salah satunya adalah porsi yang kita makan, apapun yang kita makan, porsinya itu tertakar. Atau ya intinya jangan banyak-banyak udah gitu deh ya, biar gampang ya gitu ya. Kemudian juga cara ngolahnya jangan semua disantenin, jangan semua digoreng gitu ya, jangan semua tadi penuh dengan banyak lemak-lemaknya gitu. Itu cara ngolahnya juga harus dibetulin. Tapi kalau ternyata terus kolesterolnya akhirnya jadi tinggi juga, udah diatur dan tetap tinggi, ya mau nggak mau memang salah satu caranya nih supaya bisa mengurangi jangan sampai tinggi, habis itu olahraganya banyakin gitu. Olahraga ya. Iya, olahraganya lebih banyak dari yang sebelumnya, yang biasanya cuma seminggu 3 kali, mungkin gara-gara makannya lebih banyak, olahraganya jadi mungkin setiap hari dulu, durasinya juga dibikin lebih panjang. Kalau masih nggak berhasil juga ya memang mau nggak mau akhirnya obat, tapi itu tentu harus ke dokter dulu. Oke, nah dokter, ini kalau tadi kan kita ngebahas banyak banget yang akhirnya kolesterolnya naik. Ya. Terus akhirnya banyak yang menghindari telur. Ini kita menuju fakta mitos berikutnya nih dok. Ini Baik. katanya hindari telur karena kandungan kolesterolnya. Ini fakta atau mitos dokter? Cepat aja jawabnya ya, mitos gitu. Oh, mitos. Yeay, aku suka banget tahunya. Saya juga. Jadi Gimana tuh, kenapa Dok? mitos? Karena sebenarnya kolesterol itu pada telur sebenarnya kolesterol yang baik loh gitu ya. Dan bukan hanya kolesterol, dia itu juga mengandung zat-zat lain yang diperlukan oleh tubuh. Dia mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin D, kemudian juga ada dia mengandung zinc, mengandung zat besi. Jadi banyak sekali kandungan-kandungan yang kita butuhkan gitu. Kalorinya juga bagus gitu. Cuman memang dalam satu butir telur itu ada sekitar 200 mg kolesterol. Padahal kita hanya boleh sekitar 300 lah maksimal. Ya. Jadi kalau kita makan 2 telur udah kelebihan tuh gitu Iya, ya. iya. Jadi satu aja deh telurnya gitu ya. Satu telur, kemudian kalau pengen ngambil proteinnya, karena protein di telur itu bagus sekali, kita boleh ngambil 2 telur tapi mungkin kuningnya yang kita keluarkan. Karena kolesterolnya banyak di dalam kuning telur dibanding putih telur. Jadi trik-triknya gitulah kalau pengen 2 telur gitu. Baik dokter, nah kemarin nih kita sempat makan yang banyak santan atau yang berlemak-lemak. Ya. Lalu juga selanjutnya kalau misalnya kita makan buah aja gimana nih dok? Apakah disarankan? Lagi apa nih? Lagi makan besarnya Setelah diganti kita buah. makan berlemak, santan-santanan, Oh. kita makannya hari-hari berikutnya makannya buah aja deh gitu. Oh, di kompensasinya ceritanya Kompensasinya gitu. jadi udah deh Ya. makannya buah aja karena kemarin udah banyak makan Oh. santannya. Tidak disarankan ya, tidak disarankan karena setiap kali kita makan sangat disarankan menunya itu adalah menu dengan zat gizi yang seimbang. Kalau kita cuma makan buah aja nggak seimbang gitu ya, tidak ada lemaknya misalnya, atau kalaupun lemak ada sedikit pada buah tertentu, kemudian proteinnya juga nanti jadi nggak ada, adanya cuma karbohidratnya aja, itu juga kita nggak inginkan. Jadi setiap makan usahakan porsinya dengan zat gizi yang seimbang. Gitu. Kalau buah aja enggak, kalau kebanyakan lemak juga nggak mau gitu ya. Iya betul. Iya, ternyata nggak boleh dokter ya. Ya. Nah tapi kan ini sebenarnya akhirnya karena kita udah merasa makan banyak, terus ngerasa takut gendut, ini banyak yang menghindari karbohidrat nih dok. Ini fakta atau mitos dok? Katanya semakin sedikit mengkonsumsi karbohidrat, ini artinya semakin baik. Fakta atau mitos? Mitos. Oh mitos juga dok? Mitos. Jadi banyak sekali pasien-pasien saya karena saya berkecimpung di dunia endokrin, jadi kan banyak pasien diabetes ya. Banyak sekali pasien-pasien yang saya udah nggak makan nasi loh gitu, tapi kok gulanya masih nggak bagus gitu. Jadi ya pasiennya kecewa lah gitu, udah nggak makan nasi kok gulanya masih tinggi. Karena pola pikirnya nggak pas gitu. Jadi nggak makan nasi tapi nanti banyak gorengannya gitu ya. Jadi justru nasi itu tetap diperlukan seperti yang tadi saya katakan bahwa zat gizi yang setiap kita makan itu harus ada seimbang. Harus ada protein, harus ada karbohidrat, dan harus ada lemak. Kalau nasi kan banyaknya karbohidrat ya. Kalau nggak makan nasi sama sekali nanti karbohidratnya nggak ada, ntar lemes. Lemes ya? Iya gitu. Ya dikurangi boleh tapi jangan nggak sama sekali, dan konsepnya bukan makin dikit makin bagus, nggak begitu. Jadi untuk menentukan porsi jadi sangat penting ya dokter ya. Betul. Baik, selanjutnya ada fakta mitos berikutnya dokter. Nah 3 butir kue kering seperti nastar kesukaan saya ya. Ini kalorinya setara 1 porsi nasi putih. Jadi kalau makan kue kering itu berisiko gula darah menjadi naik. Ini fakta atau mitos? Tapi dokter jangan dijawab dulu. Kita akan kembali saat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.